Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Fibia Sentauri selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2. Yang saya hormati juga kepada teman-temanku kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah hasil pengujian kami yang memiliki judul Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor merek Ritsuki. Sebelum itu, perkenalkan dulu kami dari kelompok 4 dengan anggota sebagai berikut: Tiarjanti Agustina, Elif Zumrotunisa, Ayuna Fiatin Syafa'ah, Safiatun Solihah, Muhammad Saibid Ilmi, dan Muhammad Abu Bakar. Selanjutnya, untuk penyampaian hasil pengujian ini, materi pertama saya serahkan kepada teman-teman kelompok 4. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan industri sepeda motor yang semakin ketat, sehingga konsumen menjadi lebih selektif dalam mengambil keputusan pembelian. Keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh kualitas produk dan citra merek. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Ritsuki. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 hal. Pertama, apakah kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian sepeda motor Ritsuki? Kedua, apakah citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian sepeda motor Ritsuki? Dan ketiga, apakah kualitas produk dan citra merek berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Ritsuki? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian, mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian, serta mengetahui pengaruh kualitas produk dan citra merek secara simultan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Ritsuki. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Ritsuki. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai penerapan metode regresi linear berganda serta untuk memahami penggunaan uji T dan uji F dalam analisis data. Untuk selanjutnya, tinjauan pustaka citra merek. Menurut pendapat David A. Aker 1997, citra merek, brand image. Citra merek merupakan persepsi yang ada di benak konsumen dan yang lainnya terhadap suatu merek. Kualitas produk. Menurut Kotler tahun 2012, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Keputusan pembelian. Menurut Kotler tahun 2023, keputusan pembelian adalah tanggapan pembelian terhadap keputusan pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan saluran, pemilihan waktu pembelian, dan jumlah pembelian untuk memutuskan pembelian. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sumber data. Kedua, menggunakan data sekunder yang bersumber dari referensi penelitian skripsi. Jumlah responden sama dengan sebanyak 35 responden. Selanjutnya, variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel, variabel bebas independen dan variabel terikat dependen. Variabel independen bebas, X1 sama dengan kualitas produk, X2 sama dengan citra merek. Variabel dependen terikat, Y sama dengan keputusan pembelian. Berikut nilai struktur data. Langkah analisis pertama, kami menginput data 35 responden ke dalam SPS dengan variabel kualitas produk, citra merek, dan keputusan pembelian. Kedua, dilakukan uji scatter plot untuk melihat pola hubungan awal dan memastikan data ini layak diuji secara linear. Ketiga, kami mengukur korelasi Pearson untuk mengetahui seberapa kuat keeratan hubungan antar variabel independen dan dependen. Keempat, dilakukan uji F dan uji T melalui regresi linear berganda untuk membuktikan hipotesis pengaruh secara serentak maupun individu. Kelima, kami melakukan uji asumsi klasik seperti normalitas dan multikolinearitas untuk memastikan model regresi ini valid dan tak bias. Terakhir, kami menentukan model regresi terbaik dan melihat nilai R-square untuk mengetahui seberapa besar total pengaruh yang diberikan.
Selanjutnya, pada slide ini kita melihat analisis korelasi menggunakan scatter plot. Grafik di sebelah kiri menunjukkan hubungan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Titik-titik pada grafik membentuk pola yang cenderung naik, artinya semakin tinggi kualitas produk, maka keputusan pembelian konsumen juga cenderung naik. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linear positif. Sedangkan grafik di sebelah kanan menunjukkan hubungan antara citra merek dengan keputusan pembelian. Pola titik juga cenderung naik, yang berarti semakin baik citra merek, semakin tinggi pula keputusan pembelian konsumen. Dari kedua scatter plot ini dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan citra merek sama-sama memiliki hubungan positif terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, kita menguji hubungan tersebut secara statistik menggunakan uji korelasi person. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan Y, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan ada hubungan. Hasil korelasi kualitas produk X1 dengan keputusan pembelian Y. Nilai korelasi sebesar 0,510 yang berarti hubungan positif sedang. Nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Citra merek X2 dengan keputusan pembelian Y. Nilai korelasi sebesar 0,691 menyatakan hubungan positif kuat. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 juga ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan citra merek masing-masing memiliki hubungan yang signifikan dengan keputusan pembelian. Pada slide ini kita melihat apakah kualitas produk dan citra merek secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa kualitas produk dan citra merek tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis alternatif menyatakan minimal salah satu variabel berpengaruh. Yang kedua, hasil uji ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai SIG sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 15,077 menunjukkan model regresi signifikan. Yang ketiga, keputusan. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya citra merek dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Slide selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda, uji parsial atau uji T. Uji parsial atau uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,497 yang lebih besar dari 0,05 atau disebut terima H0. Hal ini berarti kualitas produk secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sebaliknya, citra merek memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 atau tolak H0, sehingga citra merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, faktor yang benar-benar memengaruhi keputusan pembelian adalah citra merek. Slide selanjutnya, model regresi terbaik. Berdasarkan hasil uji parsial tersebut, variabel kualitas produk dinyatakan tidak signifikan dan dikeluarkan dari model regresi. Model regresi terbaik dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel citra merek sebagai variabel independen. Dengan rumus Y sama dengan A ditambah B2 dikalikan X2,
yaitu persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 3,656 ditambah 0,538 dikalikan X2, yang artinya setiap peningkatan citra merek sebesar 1 satuan akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,538 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian. Pada slide selanjutnya, asumsi regresi linier berganda. Selanjutnya yaitu dilakukan uji multikolinearitas untuk memastikan tidak terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,588 yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,700 yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sehingga model regresi layak digunakan. Selanjutnya, pada set ini ditampilkan uji normalitas menggunakan normal p-plot untuk melihat apakah residual berdistribusi normal. Berdasarkan grafik, titik-titik menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji normalitas data secara statistik. Dasar pengambilan keputusan adalah nilai asimsik to Taillet. Berdasarkan output SPSS, nilai asimsik to Taillet sebesar 0,131 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data residual dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi dilakukan menggunakan nilai Darwin-Waston untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar residual. Berdasarkan output SPSS, nilai Darwin-Waston sebesar 1,678. Nilai ini berada di antara DU sebesar 1,5838 dan 4 kurang DU sebesar 2,4162. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, asumsi autokorelasi telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, dari analisis grafik yang sudah ada di layar ini dapat diinterpretasikan bahwa data dinyatakan lolos dalam uji heteroskedastisitas jika distribusi data menyebar di atas sumbu 0 ataupun di bawah sumbu 0. Seperti titik-titik yang sudah menyebar ini, maka dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas. Yang keenam yaitu uji Glasser. Nah, dari tabel koefisien ini dapat dikatakan berdasarkan kriteria pengujian dalam uji Glasser, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Pada tabel model summary ini diketahui nilai R² 0,478, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 47,8%. Nah, karena nilai S²-nya belum mencapai 70%, maka kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen masih relatif rendah. Dari uji-uji di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 1. Secara simultan, kualitas produk dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Suzuki. Yang kedua, secara parsial, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, secara parsial, citra merek berpengaruh signifikan dan menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian. Kesimpulan yang terakhir yaitu model regresi terbaik dalam penelitian ini adalah model regresi sederhana yang hanya menggunakan variabel citra merek sebagai variabel independen. Memiliki saran juga dari kelompok 4 ini bahwa perusahaan disarankan untuk lebih fokus meningkatkan citra merek agar dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Saran yang kedua, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti harga ataupun promosinya. Dan yang terakhir yaitu jumlah responden
baiknya dapat diperbanyak agar hasil penelitian lebih akurat. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Untuk referensi pertama berasal dari Hidayah tahun 2021 yang membahas pengaruh kualitas produk, citra merek, dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Kemudian referensi kedua berasal dari Muharram dan Solihah tahun 2017 yang membahas kualitas produk, citra merek, persepsi harga, serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. Seluruh referensi tersebut dapat digunakan sebagai dasar teori dan pendukung analisis dalam penelitian ini. Baik, itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mudah-mudahan dari hasil pengujian ini dan juga hasil presentasi dari kami ini dapat memberikan hasil dan nilai yang terbaik pada ujian akhir semester kali ini. Mewakili kelompok 4, saya ucapkan mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dari hasil kerja kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.